Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Ilmi dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu kosmetik. Yang pertama adalah kosmetik merupakan suatu unsur yang cukup penting dalam dunia kecantikan. Kosmetik berasal dari kata kosmien, yang yaitu dari bahasa Yunani yang berarti berhias. Pada saat ini, kosmetik merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan perkembangan industri kosmetik saat ini tidak lagi dimonopoli oleh kaum wanita saja. Pria pun semakin peduli terhadap penampilannya. Selain itu, alasan kecantikan, kosmetik sering dikaitkan dengan profesionalitas, di mana para pekerja profesional dituntut untuk berpenampilan menarik, sehingga pemakaian kosmetik menjadi salah satu cara untuk menunjang penampilan. Industri farmasi memegang peranan penting dalam sediaan farmasi. Salah satu jenis sediaan farmasi yang sering digunakan masyarakat yaitu kosmetik. Industri kosmetik merupakan salah satu pekerjaan apoteker dalam melakukan pengembangan sediaan kosmetik, pengadaan, penyimpanan, pembuatan, pengendalian mutu, pendistribusian. Sediaan kosmetik yang diproduksi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dengan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Memproduksi kosmetik pada suatu industri farmasi harus menjamin dan menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan CPKB. Teknologi sangat pesat perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan pada persyaratan CPKB. Produk yang bermutu ditentukan berdasarkan proses persiapan bahan baku, persiapan bahan-bahan untuk dikemas, proses pembuatan bahan, pembungkusan produk, serta gedung bangunan dan sumber daya manusia yang telah ditetapkan pada CPKB. Cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan panduan pembuatan kosmetik pada industri farmasi yang bertujuan secara konsisten dalam menjamin kosmetik yang akan dibuat agar dapat disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan pada persyaratan tersebut. CPKB memiliki beberapa aspek seperti personalia, bangunan dan fasilitasnya, peralatan, sanitasi dan higien, produk, dokumentasi, inspeksi diri, dan pengawasan mutu. Di antaranya yaitu penanganan keluhan suatu produk kosmetik, penarikan kembali produk kosmetik, dan pemusnahan produk kosmetik. Berdasarkan hal tersebut, suatu industri farmasi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap produk dan menyediakan personil yang berkualitas dan terkualifikasi. Lalu, ketentuan CPKB dapat diatur dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965-Menkes/SK/11/1992 tentang cara produk kosmetik yang baik, yang terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua pembangunan, yang ketiga peralatan, yang keempat sanitasi dan higien, yang kelima pengelolaan dan pengawasan, yang keenam pengawasan mutu, yang ketujuh inspeksi diri, yang ke-8 dokumentasi, yang ke-9 penanganan terhadap hasil. Yang pertama ada tenaga kerja. Adapun persyaratan tenaga kerja dalam melakukan kegiatan produk kosmetik di industri meliputi mental dan fisik yang kuat diperlukan. Tenaga kerja tidak memiliki penyakit kulit, penyakit menular ataupun luka terbuka. Hendaknya pada saat melakukan produksi, tenaga kerja menggunakan pakaian kerja yang telah sterilitas atau kebersihannya. Tenaga kerja yang ruang produksi hendaklah menggunakan pelindung badan seperti pelindung kepala menutupi rambut-rambut serta penutup kaki, hendaklah juga menggunakan masker dan sarung tangan. Tenaga kerja memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya. Tenaga kerja memiliki rasa kesadaran serta tanggung jawab dalam menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. B. Penanggung jawab teknis. Penanggung jawab teknis terlibat dalam kegiatan produksi kosmetika hendaklah memenuhi persyaratan di antara lain. Penanggung jawab teknis adalah warga negara Indonesia asli (WNI), hendaklah mempunyai kemampuan yang dapat menyesuaikan dengan perannya sebagai penanggung jawab dan teknis, memiliki kebijakan yang sesuai dengan tugasnya, mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan hal-hal yang meliputi mempersiapkan ketentuan produksi yaitu persyaratan tertulis, serta melakukan pengawasan dalam yang terselenggarakannya dalam operasional produksi. Yang kedua, melakukan penetapan dalam menentukan bahan, alat, dan langkah-langkah dalam melakukan produk, serta melakukan pemeriksaan atau melakukan pengecekan yang akan kebenarannya. Tiga, menggunakan tanggung jawab akan mutu dan keamanan kosmetik, memiliki tanggung jawab akan kebersihan
prasarana melalui kegiatan steril seperti sanitasi dalam sterilisasi yang dapat menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Baru selanjutnya penelitian. Berikut beberapa ketentuan dalam melaksanakan pelatihan tentang cara pembuatan kosmetik yang baik, yaitu pelatihan dan pengetahuan mengenai CPKB diberikan kepada pekerja yang telah diberikan mandat kepada pekerja yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Kegiatan pelatihan hendaklah dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan ketentuannya dan dapat pula dilakukan perbaikan. Yang kedua ada bangunan. Bangunan harus sesuai dengan ketentuan konstruksi yang mengacu pada ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan yang meliputi izin mendirikan bangunan dan ketentuan lainnya, termasuk keperluan keamanan. Sebaiknya dilakukan suatu usaha untuk menjamin tidak ada pencemaran dari pabrik terhadap lingkungan sekitar. Material juga hendaknya dilokalisir agar tidak menjadi menyebar jika terjadi tumpahnya bahan baku atau produk ruahan ataupun terjadi kebocoran. Berikut merupakan persyaratan mengenai bangunan dalam menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik, yaitu bebas dari adanya pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, udara, serta tanah. Untuk adanya pencemaran maupun pengotoran pada produk, tata ruang dan konstruksi memadai yang bertujuan untuk memudahkan pembersihan, pemeliharaan, sanitasi, pelaksanaan dalam bekerja, serta kontaminasi yang terjadi pada produk dan bahan baku yang dapat dicegah. Interior dalam bangunan seperti tembok maupun lantai sebaiknya berasal dari bahan kedap air, tidak memiliki permukaan yang kasar, keretakan dapat dicegah, serta mudah untuk dijaga kebersihannya. Hendaklah tidak membentuk sudut mati di antara lantai dan dinding. Bangunan hendaklah memiliki pencahayaan serta ruangan untuk pertukaran udara yang disertai dengan aktivitas yang dilakukan industri kosmetik, memiliki fasilitas sarana pembersihan teratur antara lain sarana untuk persediaan air bersih, tempat untuk mencuci tangan, toilet atau WC, ruangan untuk ganti baju maupun celana, tempat pembuangan barang atau material yang digunakan tidak lagi, serta fasilitas jika akan membuang limbah. Yang ketiga ada fasilitas. Berikut beberapa ketentuan tentang peralatan dalam pelaksanaan cara pembuatan kosmetik yang baik, yaitu peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam produksi kosmetika sebaiknya disesuaikan dengan macam kegiatan produksi. Bahan serta produk kosmetik dihindari akan adanya reaksi yang terjadi kemudian dari ketidakmampuan dalam melepas serpihan serta ketidakmampuan dalam melakukan penyerapan. Peralatan yang digunakan sebaiknya mudah untuk dilakukan pembersihan dan sanitasi. Peralatan sebaiknya dipasang serta ditata dengan sedemikian rupa agar proses produksi dan pemeliharaannya dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Peralatan hendaklah terhindar akan adanya unsur logam, bahan bakar, serta minyak yang digunakan dalam kegiatan pelumas agar hasil produksi tidak tercemari. Peralatan setelah dipakai harus dilakukan pembersihan, penyimpanan dengan kondisi yang tidak baik. Perancangan dan konstruksi alat-alat yang digunakan hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Permukaan tidak boleh reaktif maupun adaptif maupun adsorptif, dapat dibersihkan dengan mudah, tidak boleh memberi pengaruh terhadap produk melalui kebocoran, ketidaktepatan pemeliharaan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya harus menggunakan bahan anti ledakan untuk memproduksi produk yang membuat bahan mudah terbakar. Tingkat pemeliharaan peralatan dan frekuensi kalibrasi untuk alat ukur tergantung pada tipe alat, frekuensi penggunaannya, dan tingkat kepentingannya. Dalam proses produksi, industri kosmetik harus memiliki jadwal untuk melakukan pemeliharaan, pembersihan, dan pengaturan peralatan, di mana kegagalan dalam melakukan hal ini dapat memberi akibat buruk pada kerja alat yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas produk. Untuk memelihara, membersihkan, atau mengatur peralatan, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadwal tertulis. Yang kedua, instruksi khusus jika diperlukan untuk pengaturan alat. Yang ketiga, dokumentasi aktivitas pemeliharaan alat. Yang keempat, pengecekan secara periodik. Dan terakhir, audit aktivitas dokumentasi proses inspeksi. Yang keempat, ada sanitasi dan higien. Hendaknya dilakukan suatu usaha yang menjamin kondisi produk kosmetik agar kondisi produk sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
yang berkaitan dengan kesehatan. Usaha tersebut hendaklah diterapkan pada pekerja, peralatan bahan, bangunan, pengemasan, proses produksi, dan sumber dari adanya pencemaran suatu produk. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran hendaklah ditiadakan dengan melakukan sterilisasi seperti melaksanakan sanitasi serta higien yang dapat memenuhi seluruh ruang lingkup. Yang kelima adalah pengelolaan dan pengemasan. Kegiatan pengolahan serta pengemasan sebaiknya dilakukan dengan menerapkan persyaratan tertulis yang bertujuan untuk memperoleh produk kosmetika yang diinginkan. Hal-hal yang memiliki kaitan dengan proses pengemasan dan pengolahan tentang cara pembuatan kosmetik yang baik, yaitu sebagai berikut. A. Bahan baku dan bahan pengemas. Persyaratan mengenai bahan baku dan bahan pengemas untuk menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik antara lain bahan baku serta pengemas sebaiknya tidak memiliki dampak berbahaya serta harus sesuai dengan ketentuan mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, bahan baku serta ketentuan mutu dapat ditetapkan pada buku resmi yang dapat berpedoman pada referensi lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari Ditjen POM Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 3. Bahan baku dan pengemas hendaklah tidak memiliki suatu bahan yang tidak diperbolehkan untuk menghasilkan produk kosmetika. Yang keempat, metode pengujian serta spesifikasi bahan pengemasan dapat dilakukan pendapatan bersama dengan produsen serta pemasok bahan baku serta pengemas dari pemasok agar diperiksa terlebih dahulu hingga memperoleh persetujuan dari bagian pengawasan mutu pada produk kosmetik dan pelulusan. Yang keenam, bahan baku yang diperoleh industri kosmetik dari pemasok sebaiknya dilakukan penyimpanan yang mengikuti persyaratan pada peraturan yang berlaku pada buku resmi. Yang ketujuh ada bahan pengolahan serta pengemasan merupakan persediaan sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang secara teratur serta berskala yang bertujuan untuk memperoleh mutu dari bahan dan pengemasan pada keadaan yang bagus atau tidak rusak. Bahan baku serta pengemasan dapat dipakai dalam melakukan proses produksi hendaklah telah mempunyai tanda pelulusan dari uji yang telah dilakukan. Yang kesembilan, perhitungan penimbangan serta penyerahan bahan baku serta pengemasan sebaiknya hendaklah ditulis serta harus dilakukan pembuktian dan kebenarannya. Yang B, pengelolaan. Beberapa syarat mengenai pengelolaan pada penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik yaitu seluruh peralatan dan bahan yang dipakai hendaklah mengacu pada ketentuan tertulis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencegahan serta kekeliruan. Yang kedua, kondisi pada sekeliling tempat pengolahan sebaiknya tidak meliputi alat, bahan, produk, serta dokumentasi yang tidak dibutuhkan. Sebaiknya dilakukan pencegahan akan adanya pencemaran silang antara produk akibat dari adanya beberapa pengolahan produk kosmetika pada waktu yang berurutan ataupun sama dan pengolahan tersebut dilakukan dalam ruangan yang sama. Yang keempat, aktivitas pengolahan pada suatu kondisi sebaiknya diterapkan pengawasan yang baik seperti pengaturan pada tekanan, temperatur, kelembapan, serta waktu. Yang kelima, sebaiknya dalam proses produksi diterapkan pengawasan yang bertujuan untuk mencegahnya adanya kerugian akan produk jadi kosmetika. Yang keenam, produk antara serta ruangan dilakukan penyimpanan dan mencantumkan label pada wadah agar diketahui identitas nomor kode produksi, disimpan dalam wadah dengan label identitas nomor kode produksi sehingga pencemaran dapat dicegah. Yang C, pengawasan. Beberapa persyaratan mengenai pengemasan pada cara pembuatan kosmetik yang baik yaitu sebagai berikut. 1. Hendaklah dijamin kebenaran identitas, bahan pengemas, mutu produk ruahan, penanda, serta keutuhan sebelum dilakukan proses pengemasan. Yang kedua, hendaklah pada proses pengemasan mengacu pada persyaratan tertulis. Yang ketiga, hendaklah pada kemasan produk jadi yang mudah terlihat mencantumkan nomor kode produksi. Yang keempat, sebaiknya produk kosmetika jadi lebih telah diloloskan serta dapat mendapatkan persetujuan dari bagian pengawasan mutu disimpan secara baik dan teratur yang bertujuan membantu pemeriksaan, pengambilan, dan pemeliharaan serta adanya pencegahan yang terjadi. Yang keenam, pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan kegiatan dalam suatu industri farmasi yang menjamin bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan ketentuan hingga proses pembuatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap industri farmasi hendaklah memiliki bagian pengawasan mutu yang bertugas dalam memimpin produksi kosmetika yang akan diproduksi sehingga memiliki mutu dan keamanan yang sesuai dengan ketentuan. Bagian pengawasan mutu mempunyai laboratorium penguji yang sesuai dengan peralatan yang diperlukan, yang mana terdiri dari laboratorium kimia, biologi, dan mikrobiologi.
Apabila suatu industri farmasi tidak memiliki laboratorium tersebut, maka dapat menyewa laboratorium di bawah naungan pemerintah. Bagian pengawasan mutu beserta bagian produksi, bagian pembelian dapat memilih dan menilai pemasakan bahan baku maupun bahan pengemas agar barang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian stabilitas terhadap produk jadi yang telah diproduksi terutama produk mengandung bahan pengawet dan pemantauan secara berskala pada produk jadi yang ada di lingkungan dan sudah beredar dapat dilakukan oleh pengawasan mutu. Bagian pengawasan mutu bertugas dalam menyimpan contoh pertinggalan bahan pengemasan dan bahan baku yang digunakan sebagai produk jadi. Apoteker sebagai pengawasan mutu harus memiliki sumber daya yang memadai termasuk fasilitas, personalia, dan kompeten dan prosedur tertulis dan telah memiliki persetujuan. Apoteker juga harus memiliki tugas itu melakukan pengambilan sampel, inspeksi, pengujian, hak untuk menyetujui dan menolak, dan mampu melakukan monitoring. Lalu yang selanjutnya ada inspeksi diri. Inspeksi diri pada suatu industri farmasi dilakukan secara teratur agar semua proses produksi dapat memenuhi kriteria cara produksi kosmetika yang baik selama proses produksi yang memiliki kekurangan seharusnya dapat diperbaiki. Lalu yang ke-8 ada dokumentasi. Instruksi produksi kosmetika yang menyangkut dalam suatu industri farmasi kosmetik harus sesuai dengan jelas dan dilakukan secara tertulis. Sistem dokumentasi menyangkut riwayat proses produksi dari pembuatan produk hingga proses distribusi sehingga dapat dilakukan pencarian produk kembali dengan nomor batch yang tersedia dari produk. Menurut ASEAN GMP, berikut jenis dokumentasi untuk kosmetik antara lain dokumen manual kualitas yang berisi aturan kualitas, standar kualitas, struktur organisasi dan tanggung jawab, serta prosedur instruksi dan bahan dan sumber daya untuk mengimplementasikan manajemen kualitas. Dokumen prosedur kualitas berisi tentang cara kerja, kontrol, dan pencatatan yang dilakukan SOP, dokumen instruksi kerja yang berisi instruksi spesifik dan teknis mengenai prosedur kerja, serta dokumen data kualitas berisi semua data grafik dan tabel hasil pendataan. Yang ke-9, penanganan terhadap hasil. Keluhan dan laporan dari konsumen yang menyangkut mutu, keamanan, dan hal-hal yang menimbulkan kerugian harus dicatat, diperiksa, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Produk kosmetika yang terbukti menimbulkan efek samping dan memiliki mutu serta keamanan tidak sesuai dengan standar, maka produk tersebut dapat ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.